Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli la ilaha illallah wa min ahli tariqah al-mutarabbarah al-aliyah berikoko di anak sabaniyah ma'had surya rasulullah. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim. Ashabal fadilah wal barakah wal karamah jami'an silsilah berikutnya nak sabar ya mat saya kain khusus Wan Syekh Abdul Qadir Al-Jaili di hada zaman terus saya Muhammad Abdul Ghaus saya belum masuk radhiyallahu anhu al-Fatihah. Alhamdulillah amin ya tanya Allah ya kuasa ini roto. Anak-anakku semua, para pecinta kesehatan jiwa, pada pagi hari ini kita sama-sama ngaji tentang the law of cause and effect, ya, hukum sebab akibat. Apa itu? Ya, ini sebetulnya sama, ya, nuansanya sama dengan kemarin, the law of action, bahwa tindakan itu akan melahirkan konsekuensi, ya, bahwa setiap aksi pasti ada reaksi, ya. Jadi anak kandung konsekuensi itu, anak kandung dari tindakan itu adalah konsekuensi. Nah, dalam hukum sebab akibat di semesta raya ini, ya anak-anak semua, yang ngantuk berdiri ya, jangan disuruh, jangan sampai disuruh berdiri. Yang merasa ngantuk berdiri saja. Ya. Semesta raya ini, anak-anak semua, diatur oleh hukum sebab akibat, the law of cause and effect. Apa itu? Yaitu prinsip universal yang menyatakan bahwa setiap tindakan, peristiwa, atau keputusan memiliki konsekuensi yang pasti. Itu ya rumusannya. Jadi setiap tindakan, peristiwa, atau keputusan memiliki konsekuensi yang pasti. Dalam bahasa yang simpel itu yaitu setiap sebab menciptakan efek. Apa? Setiap sebab menciptakan efek. Dan setiap efek pasti memiliki sebab. Apa? Setiap efek memiliki sebab. Nah, prinsip ini ya sering diungkapkan dengan istilah yang ini masyhur semua nih, sering pernah dengar oleh anak. Apa yang dimaksud dengan istilah apa yang kamu tabur? Apa? Apa yang kamu tabur? Itulah yang kamu tuai. Itu. Apa yang kamu tanam, maka itulah yang kamu panen. Ini ya, the law of cause and effect atau hukum sebab akibat itu. Nah, oleh karena itu ya anak-anak semua, ada bahasa yang agak sederhana, dibuat sederhana rumusan tentang hukum sebab akibat itu bahwa you are the creator of your life. You are the creator of. Karena apapun yang kamu lakukan itu yang kamu dapatkan. Apa yang kamu berikan itu yang kamu dapatkan. Segala sesuatu yang kamu terima sesungguhnya adalah apa yang telah kamu beri.
Nah, ini quote nih untuk memahami sebab akibat. Apa? Ulangi, ada yang bisa ulangi? Apa yang kamu beri, itulah yang akan kamu terima. Apapun yang kamu berikan, itulah yang kamu terima. Dan segala yang kamu terima adalah apa yang telah kamu berikan. Paham? Nah, jadi maka secara sederhana disebut hidup kamu itu, hidupmu terserah kamu. You are the maker of your life. Karena whatever you do, apa yang kamu invest, maka kamu akan mendapatkan returnnya. Kalau bahasa bisnisnya begitu ya. Apa yang kamu investasikan, maka imbalannya akan kamu terima sesuai jumlah investasi. Ya. Nah, pemahaman tentang cause atau sebab ini, yaitu yang disebut dengan sebab, yang disebut sebab di sini adalah bisa jadi tindakan, ya, tindakanmu, pikiranmu, keputusanmu, atau entiti kamu itu adalah sebabnya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu itu sesungguhnya buah dari apa yang kamu tindakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirin, apa yang kamu putusin. Ya. Sesungguhnya. Misalnya dalam sehari, ya, seharian kemarin kamu menerima kenyataan hidup sepanjang hari kemarin, tidak terasa, ya, sesungguhnya yang kamu alami sepanjang hari kemarin itu adalah buah dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu putuskan kemarin-kemarin. Bisa selang sehari, bisa selang 2 hari, plus pasti itu seperti itu, karena algoritma semesta alam seperti itu. Ya, misalnya kamu memperoleh hinaan, cacian, direndahkan. Kemarin kamu mengalami peristiwa itu, misalnya. Kamu mengalami peristiwa direndahkan, dihinakan, difitnah, bahkan mungkin ketahuilah, ya, apa yang kamu terima itu sesungguhnya, ya, adalah the cause dari yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, jadi yang disebut cause di sini atau sebab itu adalah tindakan, pikiran, perasaan, keputusan. Nah, sementara efek itu hasil atau konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari sebab tersebut. Nah, jadi prinsip dasar dari hukum sebab akibat, ya, apa itu? Prinsip dasarnya, ini yang kamu mesti paham, ya, rumus dasarnya atau prinsip dasar dari the law of cause and effect adalah bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. There is no such thing as coincidence, bahasa Inggris. Ya, Irel. Apa bahasa Inggrisnya? Tidak ada yang kebetulan, apa bahasa Inggrisnya? There is no such thing as coincidence. Ya. Hafalin ya. Tidak ada yang kebetulan. There is no such thing as coincidence. Segala sesuatu terjadi karena ada penyebabnya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Everything happen for a purpose or for a reason. Everything happen
eh, because of something. Nah, gitu ya. Nah, ya itu rumus dasarnya ya. Sehingga kalau kamu memahami prinsip dasar hukum ini, kehidupan macam apa yang kamu ingin terima hari ini dan hari-hari mendatang, sesungguhnya tergantung dari apa yang kamu akan lakukan. Kamu lakukan hari ini dan hari-hari mendatang. Jadi istilah bahasa Inggrisnya apa? There is no freelance. Nah, apa freelance tuh? There is no free lunch. Lunch apa lunch? Hah? Hei, apa? Makan siang gratis? Tidak ada makan siang gratis. Artinya apa? Bahwa ya harus ada sebabnya kamu dapat makan siang. Ya. Itu kalau pakai menganut prinsip. Jadi prinsip algoritmanya kayak gitu hidup di dunia ini. Ya. Nah, ya tentu saja ya rasionalnya misalnya hukum sebabnya contoh ya pendapat dalam sehari-harinya. Kalau kamu belajar dengan giat sekali, dengan sungguh-sungguh untuk ujian, maka efeknya kamu mendapatkan nilai yang baik, kan? Lalu sekarang ini yang lagi rame, lihat pemberitaan banjir bandang besar, ya. Karawang terendam, banjir di Bekasi terendam, ya. Nah yang unik adalah banjirnya di Jakarta, di Jabodetabek, Bekasi, Karawang, tapi Gubernur Jawa Barat, ya, fokus pembenahan di Bogor, di Puncak. Kenapa beliau mikirnya kayak gitu? Sampai dikritik. Ini kok Pak Gubernur nggak datang ke tempat banjir? Banjirnya di Bekasi, di Karawang, di Jakarta bahkan ya. Banyak yang kerendam, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Kenapa Gubernur lalu pergi ke Bogor, Puncak? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena apa? Karena the cost-nya, ya, sebabnya air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dengan begitu tidak terkendalinya, karena sumber penahan airnya seperti perkebunan, ya, kehutanan, hutan-hutan yang ada yang sejatinya di gunung-gunung di puncak itu ada, gundul, beralih fungsi menjadi tempat hiburan, ya. Makanya kemarin di pemberitaan dibongkar, ya. Nah itu karena si gubernur menyadari tentang the cost-nya, bahwa banjir di dataran di kota-kota dengan dataran rendah itu hanyalah akibat dari gundulnya gunung. Jadi erosi terjadi, tidak ada penahan air yang sejatinya biasanya ketika turun hujan, ya udah hujan, dulu dia di gunung misalnya perkebunan, kebun teh, ada hutan, si air itu tertahan melalui akar-akar. Karena gundul, ya sudah begitu hujan blast langsung masuk. Nah ini hukum-hukum memahami the cause and effect. Di alam raya ini terjadi ya, karena sebab sesuatu, ya. Jadi perubahan iklim, misalkan disebut dengan climate change. Our universe, the world is getting warmer. Dunia ini sekarang makin panas. Kamu kalau lihat saksikan di mana di kutub utara, sekarang terjadi peluruhan, pencairan, bongkahan es yang dalam skala besar.
Nah, gunung-gunung es sekarang mulai luruh tuh, pecah, ya, mencair, jatuh ke laut. Maka yang terjadi apa? Halo, yang terjadi apa? Karena banyak gunung es mencair dan airnya mengalir ke laut, yang terjadi apa? Naiknya air laut. Ya. Makanya banyak di beberapa, misalnya contoh di Jakarta, Pulau Seribu, itu banyak sekarang, banyak pulau-pulau kecil yang hilang. Kenapa? Karena you know the cause adalah bongkahan es, gunung es luruh. Karena sebabnya kan, ini sebabnya itu berantai ke atas. Karena terjadi global warming, ya, menyebabkan bumi makin panas. Maka karena panas bumi, ya kan, es, gunung es itu mencair, ya kan, makanya belah, ya, belah. Nah, ketika mencair, air laut naik. Makanya sekarang Presiden Prabowo mau bikin giant sea wall, ya, di sepanjang Laut Jawa. Kenapa? Karena sudah naik air lautnya. Siapa yang tinggal di utara Jawa? Siapa yang tinggal di Jakarta Utara? Siapa? Jakarta Utara, lalu kemudian Pantai Utara. Pasti kamu akan ngeh terjadinya the rising, the tide of the sea increasing, ya. Jadi itu kalau kamu bisa memahami the law of cause and effect. Nah, secara filosofis, ya, banyak dari kalangan filosof yang menyatakan, dan beberapa sama, ya, statement-statementnya seperti yang kemarin Isaac Newton, ya, dalam hukum fisika, ya, hukum gerak Newton, dia menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ini sama lah, ya. Nah, kalau dalam terminologi Buddha, ya, cause and effect itu apa istilahnya yang sering didengar? Apa? Hukum apa disebutnya? Hukum? Ya, apa disebutnya? Started from K namanya. Hukum? Oh, kamu kena ini nih gara-gara. Karena kalau kamu dapat sesuatu, ya, apa sebutnya? Hukum apa? Karma. Makanya the hukum ini disebut the karmic law, hukum karma. Nah, hukum karma itu bukan hukum agama Buddha, bukan. Ini juga hukum Islam, kata penasihat. The karmic law, hukum karma. Jadi sesungguhnya, nah, karma itu umumnya tahu kan yang negatif aja. Kamu kena hukum karma loh. Kalau kamu jadi anak durhaka, kamu nanti kena karma, ya, karena kutukan. Jadi apa? Kalau kena kutukan karma, seperti kisah apa? Maling kuda. Nah, rata-rata memahami karmic law atau hukum karma itu untuk sesuatu yang negatif. Padahal karma itu ada yang karma baik, ada yang karma buruk. Ya, kalau kamu melakukan karma yang baik, maka aku akan menerima. Jadi karma itu bukan melulu sesuatu yang negatif, tapi oleh kita penggunaannya sering sesuatu yang negatif. Ya, itu sebetulnya the karmic law itu adalah the law of cause and effect. Ya, bahwa apa yang kita terima adalah buah
dari apa yang kamu berikan dalam kehidupan ini. Pernah Abah sampaikan ya waktu beberapa kelas ini, menyampaikan bahwa apa? Bahwa cara orang lain, perlakuan dan perilaku orang lain kepadamu adalah buah dari perilaku dan perlakuanmu kepada orang lain. Itu kalau pakai hukum karma itu begitu. Hukum the karmic law atau hukum the cause of effect. Apa? Ada yang bisa ngulangkan? Ada yang bisa ngulang? Bahwa perlakuan dan perilaku orang lain kepadamu adalah buah dari perlakuan dan perilakumu kepada orang lain. Kalau kamu ingin diperlakukan baik dan orang lain perilakunya baik kepada kita, makanya kamu harus menanam perlakuan dan perilaku baik kepada orang lain. Begitu rumusnya. Paham tuh? Makanya juga pernah sering Abah sampaikan, jangan lakukan sesuatu kepada orang lain yang kamu sendiri nggak mau terimanya. Ya, pernah dengar itu kan? Apa pernah nyampaikan? Jangan lakukan sesuatu kepada orang lain yang kamu sendiri tidak mau nerimanya. Ini penting memahami rumus ini. Karena kalau kamu menyadari tentang hukum ini, kamu akan behave, kamu akan menjalani hidup dengan cara yang baik. Attitude kamu lebih diperhatikan. Karena attitude-mu kepada orang lain itu bukan untuk orang lain. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah gitu, fair namanya. Jangan katakan kepada orang lain yang kamu sendiri tidak mau mendengarkannya. Nah itu kan. Bro, apa bro? Jangan katakan kepada orang lain yang kamu sendiri nggak mau dengerin, nggak mau mendengarnya dari orang lain. Maksudnya apa? Jangan mengatakan sesuatu kepada orang lain. Jangan saya kemarin secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja, saya melakukan ini kepada orang lain. Begitu fairnya. Makanya kamu nggak akan cepat nyalahin pada orang lain. Apalagi langsung ngadu ke orang lain, ke orang tua. Mama saya dikatain papa. Ini tandanya kamu nggak ngerti tentang hukum. Nih, yang ngantuk berdiri. Paham nggak apa yang kamu paham? Presiden, apa yang Abah sampaikan? Ini ingat ya, anak-anakku semua nih. Mulai hari ini dan seterusnya, ingat. Kalau kamu mendapatkan perlakuan buruk, mendapatkan perilaku orang lain buruk kepada kamu, evaluasi diri, refleksi diri. Karena menurut kaidah ini, mustahil kamu mendapatkan perlakuan buruk, mendapatkan perilaku buruk kalau kamu sebelumnya tidak melakukan. Jangan tuh, silakan voluntary. Sekarang silakan, karena kelihatannya sudah mulai ini. Silakan moderator. Banyak yang ngantuk ya, nggak fokus lagi. Semuanya angkat kepala dulu, angkat kepalanya semuanya. Berdiri deh, berdiri.
nih biar bangunin. Padahal perilaku orang lain buruk kepada kamu. Evaluasi refleksi. Ini siapa yang tidur? Karena menurut ujian ini mustahil kamu mendapatkan perlakuan buruk. Perilaku buruk. Kalau kamu sembunyi tidak Yang lama udah pada berdiri. Ya. Sekarang balik sini. Saya. Yang dulu saya ada. karena kelihatannya sudah mulai Yang kiri ada kanan. Arah sini. Karena banyak yang ngantuk ini ya, nggak fokus lagi. Ini ya, jangan pada ngantuk ini ya. Semuanya Jangan batu. angkat kepalanya semuanya. Jangan batu. Berdiri deh semuanya berdiri. Menyambar. Yang buat berdiri Ya. ya. Kita tepuk lagi nih biar bagus. Jangan batu. Berdiri. Ini siapa yang tidur? Hampir menyambar. Berdiri ya, berdiri semuanya berdiri. Udah berdiri semua. Yang belakang goyang. berdiri. Udah. Ya. Sekarang balik sini. Ada sini. Kanan ini ya Allah ya. Yang kedua tayo ada kanan. Hampir menyambar. Yang sebelah sini ada kanan. Hampir goyang. Oke. Fokus semuanya ya. Yang pada ngantuk ini ya. Goyang ya. Hujan batu. Hampir goyang. Hujan batu. Hujan batu. Petir menyambar. Angin bergoyang. Menyambar. Angin bergoyang. Hujan batu. Hampir menyambar. Petir menyambar. Goyang. Hujan Ya. batu. Aduh, ada sini. Anak-anak udah Angin pada bergoyang. belum. Ya, ada sini. Ini masih pada ngantuk. Angin ini ya Allah. Nanti. Petir menyambar. Oke. Pagi siang sore malam ya. Pagi. Pagi. Sore. Hujan batu. Tepuk tangannya. Semangat ya kak ya. Semangat ya. Siang. Siang. Pagi. Sore. Malam. Ada yang tepuk. Sore. Sore. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Sore. Pagi. Pagi siang sore malam ya. Masih kantuk. Pagi. Masih kantuk. Ini aja ya. Kita jalan kita. Oke. Bagian yang kaya. Semangat ya. Siang. Siang. Pagi. Sore. Malam. Oke, lanjut ya. Ya, jadi mulai sekarang dan seterusnya anak-anak semua jangan mengeluh kalau kamu mendapat perlakuan tidak baik ya, dari lingkungan. Karena kalau pakai kesadaran ini silakan koreksi diri, muhasabah diri. Jangan-jangan perlakuanmu kepada orang lain juga buruk. Ya. Ini apalagi yang suka ngadu-ngadu ke orang tua. Kalau di asrama nih, ya kamu mendapatkan negatif, ya, kata-kata buruk, sehingga kamu sakit hati, ya.
Jangan sampai wah lapor saya di evaluasi diri. Karena tidak mungkin kamu menerima itu kalau sebelumnya kamu tidak pernah lakukan itu. Paham tuh? Ya. Ini pentingnya memahami hukum cause and effect. The karmic law itu. Makanya di dalam Al-Qur'an menasihatkan gimana caranya, misalnya gini ya. Misalnya kamu terlanjur melakukan keburukan, merugikan orang lain. Bagaimana caranya agar karmanya tidak menimpa kita? Nah, dalam hukum rumusan Al-Quran adalah apa? Watbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Jadi apa? Ketika kau melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain, kamu buru-buru bertobat sama Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena itu akan menghapus karmanya. Jadi sebelum matang karmanya, kamu sudah bertobat. Itu rumusnya. Kamu langsung ngeh nih. Misalnya kamu habis ngata-ngatain temen, kamu sampai nangis, sampai sakit hati. Kamu mau nggak disakiti? Halo, mau nggak disakiti? Hah? Nggak mau kan? Segera minta maaf, ya Allah, aku tadi memperlakukan temanku dengan buruk. Dan kamu segera minta maaf juga sama temanmu. Bro, maafin ya. Ahi, maafin ya. Uti, maafin ya. Dan selebihnya kamu melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu akan menghapus karmanya. Karma burukmu akan terhapus. Ya. Dan ini sesungguhnya kalau pakai ditarik ke ke konteks makro, ya, keluarga, itu sesungguhnya ada hubungannya juga gitu ya. Misalnya nih ya, mohon maaf nih. Kalau kamu di pesantren ini ya mendapatkan perlakuan buruk, bisa jadi itu adalah karma buruk dari orang tuamu dulu. Oleh karenanya kamu pastikan, dulu ayah pernah memperlakukan temanmu dengan teman jelek nggak? Ini penting, benar, penting. Biar sekeluarga juga punya kesadaran penuh untuk bertobat atas masa lalu yang buruk. Segera bertobat, mengoreksi diri, perbaiki diri. Karena bisa jadi kamu juga mendapatkan karma-karma dari orang tua kamu. Makanya kalau ada orang tua yang suka mencak-mencak, misalnya anak saya ini diginiin, gini, ya cek dulu. Bapak jangan-jangan ke anak tetangga begitu. Ibu juga, nah itu. Halo. Yang ngantuk berdiri sekarang, dengan sadar. Karena ini prinsip hidup, ya, ini adalah rumus dasar hidup agar kamu menikmati hidup. Agar kamu lulus mulus berkah selamat. The karmic law itu berlakunya. Sehingga sebagai keluarga, Abah juga sering memohon ampun sama Allah, ya Allah, telah berbuat zalim kepada diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai perbuatan zalimku itu kena kepada anak cucuku gitu. Begitu. Memohonkan sama Allah. Lalu berbuat baik yang banyak. Alhamdulillah. Abah juga dalam dalam perjalanan hidup tidak selalu putus. Ada tindakan yang sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak, telah merugikan orang lain, telah menyakiti orang lain. Nah, biar karma buruknya tidak menimpa kepada diri sendiri dan anggota keluarga. Nah, mohon. Ini serius ini. Ya, nggak usah disebutin namanya lah ya. Pernah kejadian. Wah, marahnya habis sama apa? Marah
Karena kenapa anak saya gini ya, ini nyalahin lah. Ya sebenarnya abah terima ya, abah tanggung jawab. Ya, karena ada di sisi pesantren juga yang lalai. Tapi ingat Pak, ya Bu, coba dievaluasi dalam perjalanan hidupmu. Siapa tahu dalam perjalanan hidup ada satu peristiwa atau tindakan yang disadari tidak yang mengakibatkan terjadi seperti ini. Ingat, bukannya nggak mau disalahin ya, bukan mau disalahin, tapi sama-sama refleksi, sama-sama evaluasi diri. Karena yaitu karma itu ya atau misalnya efek perbuatan dari orang tua itu bisa ke anak, bisa ke cucu. Kalau orang tuanya tidak bertobat, bersungguh-sungguh memohon maaf sama Allah dan berbuat kebaikan lebih banyak akan kepada anak cucu. Ya, kasih tahu sama orang tuamu tuh, kasih tahu, iya, kasih tahu orang tua. Serius ini Pak. Ya, khususnya yang suka nyalah-nyalahin. Kasih tahu. Karena basisnya efek atas sebab yang diciptakan oleh perbuatan orang tua yang disadari atau tidak disadari. Ya, ini bukan dalam rangka menyalahkan. Sama-sama, Abah juga di sini evaluasi ini. Betul? Ini catat ya pagi ini. Pagi ini tolong catat oleh semua ini yang ngantuk-ngantuk pada catat semua. Ya. Jadi sebagai family ya, semua segera bertobat. Jangan sampai karma buruk terjadi kepada anggota keluarga. Nanti pulang agenda sampaikan mah. Habis ngaji the law of cause and effect begini nih. Oh, bahasa yang umum terdengar di kita disebut karmic law, hukum karma. Tapi sebenarnya hukum Islam itu. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menimpa hidup kita, itu adalah buah dari apa yang kita beri. Apa yang kita terima, itu adalah buah yang kita beri. Apa yang kamu berikan, maka itu yang kamu dapatkan. Apa nggak mau ngaji cuman teori catat, cuman hafal nggak ngerti, tapi nggak jadi aplikatif, gitu. Nggak jadi amalan. Kelas 12 apa? Mana kelas? Ya. Kelas 11, mana angkat tangan kelas 11. Ingat ya, catat pagi hari ini. Kelas 10. Apa yang mesti dicatat dalam hidup? Kelas 10, angkat tangan. 8, 9. 8. Kelas 8. Mana kelas 8? Setuju? Paham apa yang dia sampaikan? Paham apa yang dia sampaikan? Paham nggak apa yang dia Abah sampaikan tadi? Paham? Apa? Apa? Ya. Hukum apa? Timbal balik. Apa itu hukum timbal balik? Bahwa apa? Apa yang kamu terima, apa yang kamu beri, ya, apa yang kamu berikan itu, maka itu yang kamu dapatkan. Tuh, paham? Ya. Hukum karma, orang ngomongnya hukum karma, itu hukum Islam kata Abah. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu pada kamu, ya, itu pasti ada perbuatanmu dulu atau perbuatan orang tuamu dulu, yang baik atau yang buruk. Ya. Kalau ada perlakuan orang lain kepadamu hari ini baik, ya bagus, berarti itu karena buah perbuatanmu dulu atau perbuatan orang tuamu sepanjang hayatnya. Ya. Itu nggak boleh dikomplain. Makasih ya, saya mendapatkan kebaikan-kebaikan di sini. Itu pasti mama dulu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain atau kepada anak orang lain.
Ya, ya. Ya kalau ada perburukan buruk, ya rezeki, ya. Ya kalau ada perburukan buruk, ya. Kamu diperlakukan buruk oleh siapa saja di sini. Kamu segera bertobat sama Allah. Jangan-jangan kemarin, hari sebelumnya, minggu kemarin, bulan kemarin, kamu melakukan perbuatan yang kamu terima itu hari ini. Atau orang tuamu juga mau nien. Bapak melakukan sesuatu ini. Langsung segera, jangan ngeluh, mau aku diperlakukan, enggak. Mah, jangan Moni, jangan Moni melakukan sesuatu ini. Moni segera bertobat gitu ya. Serius paham ya? Itu kamu paham dengan the hukum, the cause and effect. Buah pres, paham buah pres? Hah? Itu ya. Ingat, jangan suka nyalahin orang lain. Hah? Makanya kita diajarkan oleh Tuhan saya apa? Jangan menyalahkan ajaran orang lain. Ya. Maksudnya jangan suka menyalahkan. Termasuk menyalahkan diri sendiri. Refleksi dulu perjalanan. Ya Pak Iza. Jadi apa yang kamu terima itu adalah buah dari apa yang kamu berikan. Apa yang kamu berikan, itulah yang akan kamu dapatkan. Perlakuan orang lain, attitude orang lain kepada itu semuanya hasil buah dari yang kemarin, sehari lalu, seminggu lalu, pekan lalu, bulan lalu. Paham, Rajen? Paham nggak? Ya, jangan cuma di catatan, ya. Tapi harus dalam kesadaran penuh perbuatan. Nah, oleh karenanya, ini penting nih. Dalam kaitannya kamu jadi seorang yang selalu berzikir. Zikir itu artinya apa? Halo. Zikir itu sering diterjemahkan dalam bahasa apa? Hah? Ingat. Ada lagi selain disebut ingat, zikir itu apa? Eling. Eling itu juga apa? Hah? Sadar. Ingat ya. Zikir itu adalah ingat Allah. Ya. Sesungguhnya zikir itu ingat. Ya. Atau garis miring sadar, garis miring eli. Makanya yang disebut orang-orang yang selalu berzikir itu adalah orang-orang yang hidupnya selalu sadar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Sadar apa? Afnan? Sadar apa? Jadi orang yang selalu berzikir itu, ini catat di hati dan di tulisan. Orang yang selalu berzikir itu adalah orang yang selalu eling atau orang yang hidupnya selalu sadar. Sadar apa yang diucapkan, sadar apa yang dilakukan, sadar apa yang dipikirkan. Sadar gimana maksudnya? Hubungannya dengan pagi ini kita membahas the law of cause and effect. Sadar bahwa setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap pikiran, setiap tindakan, setiap keputusanmu itu akan berefek kepada kehidupanmu. Nah, pertanyaannya kalau tahu begini, pada hari ini kamu akan membuat sebab apa? Nah, makanya sadar nih ketemu orang lain. Kalau orang yang sadar, begitu ketemu orang lain berarti harus apa? Hah? Kalau orang ya ketemu orang lain di jalan,
menyapa, salam. Tuh orang sadar. Kalau nggak sadar, ya udah lewat aja udah. Nah, orang yang sadar, santri yang kamu sadar, begitu keluar ketemu ada coach santri yang lagi sadar, ya, lagi yelling, apa yang dilakukannya? Salim, apalagi nyapa, ya hormat. Nah. Dan ketahuilah ya, attitude kamu yang seperti itu, yang dilakukan dengan kesadaran yang penuh itu akan balik ke kamu. Pernah main yoyo atau yoyo? Yoyo itu kan kalau di itu kan kemana lagi? Balik mah. Kalau kamu melempar, kalau kamu teriak di mana? Di gua, halo, itu deh. Nah, itu karmik lo tuh. Apa yang kamu teriakkan berresonansi balik. Kamu seperti itu. Nah, makanya orang yang selalu dikir itu sadar apa yang dilakukan. Sadar bahwa apa yang dilakukan hari ini itu akan kamu petik besok, 2 hari lagi, 2 hari kemudian, seminggu lagi. Itu ya, makanya mau nanam apa pagi hari ini? Hari ini kamu mau diapain? Ayo, mau ingat nggak nasihat Tuhan saya? Bahwa kalau ingin hidup mulia, sering-sering memuliakan orang. Kalau tidak bisa memuliakan, jangan menghina. Kalau ingin hidup bahagia, sering-sering membahagiakan orang. Kalau tidak bisa membahagiakan, itu rumus itu. Kalau hidup ingin banyak pertolongan, sering-sering menolong orang. Kalau tidak bisa nolong orang lain, jangan. Nah, gitu, tahu. Pertanyaannya, orang yang dikir, orang yang sadar hidupnya penuh rencana baik. Hari ini kamu ingin memuliakan siapa? 2, kamu ingin membahagiakan siapa? 3, siapa yang kamu ingin tolong hari ini? Ya, santri-santri yang selalu berzikir, yang selalu sadar bahwa hidupnya hari ini dan hari-hari mendatang itu tergantung dari tanaman hari ini. Nah, jangan sampai hilang kesadaran gitu ya. Seharian kemarin ada nggak kegiatan yang kamu rencanakan? Yang rencanakan misalnya ingin bahagia ya, misalnya saya membahagiakan siapa aja kemarin yang kamu secara sadar kamu bahagiakan? Ada nggak ya, Bakri? Kamu pernah nggak merencanakan tadi? Seharian kamu kan seharian kemarin ada nggak dengan sadar penuh kamu menolong orang lain? Ada. Tapi hidup ketika kamu menolong dengan kesadaran bahwa kamu ingin ditolong juga. Nah, makanya beda orang yang ahli dzikir dengan bukan. Kalau hidup tidak punya kesadaran, tidak berkesadaran, maka hidupnya seperti orang apa? Kemarin dapat sampaikan. Kasih apa? Orang apa? Apa? Edah, dia apa? Orang yang tidak sadar apa yang diucapkan, tidak sadar apa yang dilakukan, disebutnya orang apa? Hah?
Nah, orang gila. Orang gila atau orang yang lindur. Orang yang lindur tuh sadar nggak apa yang diucapkan? Tidak. Orang yang lindur sadar nggak apa yang dilakukan? Tidak. Nah, maka ada istilah walking apa? Sleepwalking ya. Apa itu sleepwalking itu? Berjalan ya. Ada yang ngelindurnya itu parah banget ada. Ya, dia jalan. Padahal dia lagi tidur. Di Jakarta Aras ada nggak yang kayak gitu? Kelas 7. Ada yang ngelindur parah. Apa yang ngelindur parah? Ya. Nggak sadar. Nah, jadi orang yang punya kesadaran tentang the karmic law, the cause and effect, setiap hari dia selalu merencanakan kebaikan. Karena sadar bahwa tanaman kebaikannya, menabur kebaikannya akan kamu tuai besok, lusa, seminggu. Paham? Seminggu. Kamu hari ini mau nanam apa? Nanti kamu panen. Mau nanam apa? Ayo. Hah? Nah, menghormati guru. Apalagi rencanakan. Hari ini aku ingin meringankan tugas temanku. Hari ini aku ingin bantu coach ini. Aku ingin bantu ini. Aku ingin membahagiakan A, B, C. Ya. Dengan kabar-kabar baik. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kita punya waktu 6 menit lagi. Silahkan kakak, yang boys atau yang girls ada yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangan. Yang boys atau yang girls? Ada yang kurang paham? Paham semua ini? Yang boys, paham semua? Yang girls, paham semua? Kasih summary deh. Bikin summary, saya tunjuk siapa. Oke, yang bikin kesimpulan sekarang ya. Yang summary apa yang Anda sampaikan. Ini yang akan silakan siapa ini? Abi Malik silakan. Summary atau juga dari semua ya? Ya. Salam. Yang belakang ngobrol lagi. Perhatiin. Terus Depan banget dah. Abang di depan ngobrol. Keluar aja mau ngobrol. Itu kayak apa ya? Foto kalau yang dulu berbuka kita bisa kalau dulu kita sebut apa yang kita bilang dulu juga orang. oke. Plus buat Malik.
Ya, boleh. Kemudian yang bocah SMP yang tadi ngantuk di sebelah sini nih kakak siapa? Dia bagian apa ya? Kapan kakak berdiri? Oke. Tip, dukungan. Ya bro. Oh iya, ada yang mau nanyain ke kakak. Silakan berdiri kak. Bapak Jaga tidak mau Ya. nanya. Mic-nya ada gak ya? Kak? Nah, ya itu, ya itulah kalau dalam perspektif tasawuf itu kalau ada seseorang yang bangga melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, itu tandanya mata hatinya, mata batinnya sudah mulai redup. Ya. Kalau orang yang mata batinnya redup, orang bahkan buta, ia kehilangan sensitivitas dirinya. Dirinya salah itu dia nggak sadar. Dia sedang maksiat, bahkan dengan bangganya menceritakan aib sendiri. Nah, itu beri tanda mata hatinya, mata batinnya redup. Dan itu berbahaya. Makanya harus ada usaha-usaha ikhtiar spiritual untuk menghidupkan, menyehatkan mata batinnya, basirah. Bahaya loh. Kalau mata batinnya sampai buta, maka nasibnya ketika ia berpindah alam kehidupan, dia mengalami kebutaan total. Abadi selama-lamanya jadi orang buta. Nah, kemarin apa? Apa yang menjadikan sebab buta mata hati apa? Kajian kemarin apa? Salah. Hah? Apa tuh? Apa yang menyebabkan kebutaan mata hati apa? Yang dalam kajian kemarin. Apa? Parani? Hah? Apa? Ya, vibrasi. Ya, kajian kitab Iqazul Imam. Ya. Mengajar sesuatu yang sesungguhnya sudah dijamin Allah, tapi melupakan dan melalaikan kewajibanmu kepada Allah. Apa yang disebut dengan mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu apa? Rezeki. Rezeki itu rezeki dohir ya, karir, ekonomi segala macam. Itu semuanya udah Allah jamin itu semuanya. Jadi jangan sampai mengejar itu sampai kamu lalai lupa terhadap kewajiban asasi. Itulah sebab kamu padam mata batinnya. Dan itu berbahaya. Bahaya.
Makanya akibatnya itu tadi, orang yang patah hatinya, mata batinnya sudah padam, dia tidak merasa bersalah terhadap kesalahannya. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Dia tidak merasa, bahkan diceritakan dengan bangganya. Nah, itu bahaya, warning. Makanya dikirnya yang banyak, Allah ya Allah. Dikir itu untuk semakin menajamkan kepekaan mata batin. Ya. Az-zikir as-sikin, dikir itu pisau, harus diasah. Apa sahaja? Bagaimana cara musuhnya berkayak dari dia kalau tiba-tiba muak dengan ceritanya gitu. Ya dikasih tahu lah pelan-pelan. Find a way. Ya. Makanya kadang-kadang kita tuh bisa ngasih tahu secara langsung, bisa juga kita kayak main karambol gitu. Makanya program bagian Ministry of Amaliyah ya. Makanya katanya tadi kira apa alat semprotnya rusak, jangan-jangan dirusakin sama yang tidur-tidur. Nah, hari ini pokoknya ya sebelum duhur harus ada lagi. Yang tidur short dan kamu ikhlas kalau yang benar ngantuk. Saya semprot saya. Jangan marah itu. Ya. Jangan marah kalau kamu disemprot, ya kayak salah sendiri gitu. Itu kasih sayang. Kasih sayang dari Ministry of Malia. Semprot. Kalau enggak pakai air ininya ditambahin Remason. Biar panas. Tapi jangan ke muka, kemana bagian supaya agak panas sedikit. Ya, oke ya. Oke, udah jam segini ya. Ingat ya, kata kuncinya apa pagi hari ini apa? Hukum tabur tuah. Hukum apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen. Apa yang kamu berikan itulah yang kamu dapatkan. Itu ingat baik-baik. Bukan sekedar teori tapi laksanakan. Seorang yang punya kesadaran hukum, the law of effect, dia akan alert setiap harinya. Dia tidak akan menjalani hidup dengan tidak sadar. Punya kesadaran penuh dengan apa yang dilakukan. Itu saja. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Berkah rahmat Tuhan saya Al-Fatihah. Ya kenal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kalau mau